Liquid, Profesor. Ya kayaknya masih lebih bagus Liquid. Fondasinya masih lebih kuat. Apakah kita akan melihat tim Liquid reverse sweep atas Geekfam atau akan sebaliknya So? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Let's go. Oke. Kayak retail suara lo ya. Oke. Tapi ini agak sedikit berbeda lagi ya. Setelah Fanny yang tadi di ban, munculnya kembali Assassin Power untuk Jo, Hayabusa. Tapi match up-nya dengan Suyo yang dimana itu adalah hero power nih. Walaupun Suyo trennya juga udah mulai memudar untuk ada di jungle. Udah hilang ya Iya. dari peredaran. Agak jarang juga sih sekarang kita lihat. Balik lagi sih, seberapa power juga penggunaannya. Tapi kalau ngomongin dash in and out dan bisa menghindari semua yang dimiliki dari tim Liquid, lihat berapa banyak yang bisa diangkat-angkat oleh tim Liquid. Wah ini sustain juga dari skillnya, dia punya tenacity bro dan juga rapture. Iya udah pasti ya, bakal kuat banget. Tapi kalau kita ngomongin soal emblem, yang paling menarik di sini adalah bagian pemilihan dari Rapture. Yang dibawakan sama Aboy, berarti dia bener-bener pengen burst banget nih tipenya. Dan sebagai lawan matchup yang mungkin biasanya kita tahu sendiri baunya inspire ya untuk mage sekarang. Sama jangan ini aja sih Prof, jangan mereka terpancing kalau tiba-tiba YSKL udah punya COD. Itu nggak boleh terpancing, tapi lihat langsung ada potongan dari Joe. Coba untuk menggunakan Shadow Kill dan Kandinsky. Gak ada jalan untuk pulang kali ini. Nowhere to run. Rotasi cepat yang bisa dibawakan ya dengan adanya Baksha dan juga Joe yang hadir dengan adanya Quad Shadow yang siap. Shadow Kill akhirnya menjadi eksekutor juga. Membuat akhirnya dari Kenziski harus patah nih. Targetnya udah beda lagi, sekarang ke Godlane dari tim Liquid ID. Wah itu kalau kena Aran bisa terkena first blood. Karena kondisi kali ini Aran akan terpaksa mengeluarkan flicker atau masuk dengan vengeance-nya. Tapi Purify di arah bottom lane sudah terpop Apple. Ya, udah ke-trigger tapi Widhi revitalize mau nggak mau harus dibuka, tapi Joe terpancing begitu saja. Aboy, flicker for defensive. Diberikan harus terkena vengeance yang dimiliki dari Aran. Diberikan kembali keadaan yang mereka masuk lebih dalam lagi. Terpancing ke arah belakang dan Aran gak ada jalan untuk pulang. Satu poin still didapatkan. Widhi akan coba dibalikan dengan ada Federasi di tempat sana. Satu hit terakhir, Aboy, dan dipotong Joe-nya. Joe-nya dipotong begitu saja dan Shadow Kill harus terbagi. Untungnya disimpan untuk Quad Shadow terakhir. wah, Quad Shadow Kill tidak ada. Yang akhirnya ngebuat dari Make It siap untuk langsung mengeksekusi ke area dari Turtle. Over resource ya di bagian top lane untuk tim Liquid ID. Mereka terlalu lama untuk menahan di sana. Terlalu banyak membuang spell yang mereka miliki dan sekarang Joe jadi mengalami kerugian. Padahal kalau kita ngomongin keuntungan di awal game tadi, dia udah mendapatkan 1 point kill dan first blood itu bener-bener mahal banget. First Mahal blood-nya banget mahal. Mahal, Dapetin jungle mahal. mahal banget. Dapetinnya gold laner. Gold laner. Lebih mahal lagi. Iya. Oke. Ini dia Savage dari YSKL yang menjadi tercepat di sepanjang MPL ID berlangsung di match yang tentunya ketiga ya, karena kita baru hadir untuk minggu pertama hari yang kedua. Ya, pembuka minggu kali ini langsung digemparkan dengan adanya Savage. Mungkin kita akan melihat college kumpulan dari para Savage yang pernah ada. Tapi Ara mencoba untuk bertahan dan tidak bisa terlalu lama. Balik lagi. Kali ini Widhi mencoba untuk zoning out menuju ke arah Powerful Puff. Tapi nampaknya bertaruh Guardian! Dapatin sosok seorang Joe! Tertangkap dengan adanya Unbreakable dari Baloyski. Masih punya pasif, masih bisa heal menuju ke arah belakang. Dua momentum di dua posisi yang berbeda. Melepaskan Geekfam dengan monsternya masing-masing di laningnya. Wah ini akan menjadi snowball yang cukup mengerikan sih dari Geekfam itu sendiri. Apalagi kalau kita lihat memang targetnya ke Kenziski tapi Make It juga free dan bahkan Aboy-nya juga free. Oke. Ya, dan jangan lupa ya, lagi-lagi permasalahannya ada di jungler dan sepatu ya. Karena emang sepatunya masih belum terjadi, ini wajar kena CC power yang begitu banyak. Kayak tadi kena Taunt ya kan, dari Unbreakable, kena AOG juga dan gak bisa kemana-mana dari Joe-nya. Jadi mungkin untuk beberapa jungler harus hati-hati dengan pemilihan itemnya. Waduh. Ini ngeliat Aboy seperti kata Profesor ya Ul ya. Agresivitasnya tinggi banget. Mereka nggak mau lagi early-nya dipegang tim Liquid. Yap. Berbanding terbalik ya, kayak satunya bawa Tenacity YSKL, satunya bawa Rapture, maunya ofensif jadinya. Menangin jarak juga kan tentunya antara Farsa dan juga Chusin. Hunter Strike sekarang udah selesai dari Joe. Mau kemana lagi nih target farming point kill dari seorang Hayabusa. Karena Kenziski sekarang gak sendirian, udah ada Baloyski juga yang mencoba untuk nge-backup.
ini permasalahannya juga 3 lawan 3 berarti di bagian turtle ya. Aha. Dan kita mungkin expect-nya tim Liquid bakal lebih cepat untuk sweeping, tapi semenjak ini tadi gagal. Aran dipaksa untuk mundur ke arah belakang dan lihat pada selesai dikeluarkan mencoba untuk bertahan dengan Vengeance tapi digoncengin oleh sosok Cops. Itu masalahnya. Bukan masalahnya Vengeance yang nggak bermain, tapi ketika dia udah ditunggangi, dia cuma bisa ngedash tapi damage-nya tetap masuk, tetap include. Udah digonceng include damage. Wow, dan Turtle kembali berhasil untuk dikantongi di tangan Mekit. Oh, tim Liquid mereka sedikit kebingungan nih, seperti apa lagi riset yang harus mereka lakukan untuk dalam keadaan under, karena Arannya ini benar-benar dipatahin banget. Oh, gripnya lepas. Grip early game dari Liquid di 2 game terakhir lepas. Ini mungkin adalah salah satu early game yang terberat untuk tim Liquid. Panas setelah dikeluarkan Ghost menjadi third close sama mundur ke arah belakang. Apakah bisa bertahan? Bakal coba diangkat. Tapi nampaknya Flicker for defensif. Mau tidak mau sudah dikeluarkan oleh God. Tapi adil. Satu sama untuk sesama EXP laner untuk flickernya. Oh, di top lane. Oke, masuk dengan full stack. Tapi Joe kali ini tidak memiliki shadow kill. Full stack di atas kepala dari sosok seorang Joe. Tapi nggak bisa dieksekusi karena nggak ada shadow killnya. Iya, dan Kenziski juga sebenarnya siap dengan flicker yang ada ya. Tapi ya, bottom lane-nya ternyata yang terlepas. Lagi-lagi keuntungan sekarang dilipat gandakan nih Prof untuk Geek Fam. Oh, ditutup dan apa terapkan dia? Paloisky berhasil membuat Aboy mengeksekusi seorang Aran yang menjadi masalah di game yang kedua. 0-4 di menit yang ke-6. Ini berat banget untuk Aran bisa bertahan di game ini. Wow. One by one situation. Mencoba untuk bertahan tapi itu dia Mekit. Berani bertahan dengan kondisi saat ini. Dengan tidak ada shadow kill tapi kuat shadow terakhir. Memang masih menancap dan masih menghantui Mekit. Tapi kalau Joe balik lagi, mungkin Joe akan pulang hanya dengan nama. Karena di arah top lane, Paloisky mencoba untuk bertahan. Dari Kenziski nggak punya damage sangat cukup maksimal. Tapi lihat di depan sana, Kabuki setidaknya berhasil menutup point kill dengan maksimal atas sosok dari Paloisky. Oh, nggak berhenti. Dipotong, ditutup, gak ada jalan untuk pulang. Gavi serang tim dan harta tata sonata hampir saja menutup Hari Widi. Wah, ini patah banget sih. Dan Geek Fam eksploitasi banyak banget resource dari tim Liquid. Outer middle turretnya hancur, top lane yang coba untuk ditahan. Oke, Kabuki dapat point kill, tapi tetap dia harus menelan point death juga, bro. Ya, dan ini Hayabusa yang tadi kita expect di awal game akan snowball ya. Ternyata benar-benar terhentikan semenjak dia melakukan over resource di bagian top lane tadi. Early game yang lagi-lagi harus kita bilang kalau emang ganking ke EXP adalah kuncinya, itu terjawab dari Geek Fam. Balik lagi. Pertama kuncinya dapat Prof. Sama Gopsnya maksimal lagi seperti game pertama. Dan kedua, kita lihat di sini. Kenziski dia nggak harus worry untuk di dive in. Karena dia tahu head to headnya sama Kabuki yang bermain dari front to back. Jadi, Avatar of Guardian. Kalau coba mundur ke arah belakang, pada Estek mengusir mundur dan Joe tidak memiliki purple buff. Hayabusa akan berat banget di early game seperti ini. Masuk ke dalam lagi, tapi Kenziski masih punya Rhapsody yang cukup banyak. Dia skill memaksakan Gops, tapi jangan lupakan itu bisa menjadi buah si malakama. Dan bakal Final Slash, Aran benar flicker. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka tetap mendapatkan keuntungan. Shadow kill terbagi dengan cukup banyak. Dan bahkan dari Joe, sedikit pun tidak menggores Paloisky yang udah sakarat dalam maut. Wow, ini pertukaran, wow, gak berhenti. Make it bener-bener ngegeretak lagi, tapi banyaknya resource yang bertukar dari skillnya, dari spellnya. Tapi nggak ada yang tumbang sama sekali, tapi wow. Wah, ini Mas Ade ya kan, langsung dipencet soundboardnya. Hai. Cuak gitu. Iya kan? Lagi terhibur kayaknya sama match ini. Lagi soalnya. terhibur. Karena banyak action kan di sini match. Agresif. Agresif. Tinggi. Ya Mas Ade ya. Selamat sadar ya. menonton, selamat restream untuk Mas Ade. Betul. MPLID X Risk Streamer kali ini ya. Iya, dan sepertinya top lane Waduh. bakal ditekan lagi. Waduh, ini nggak boleh masuk lagi sih. Kalau Kabuki, wah Skype Easternya nambah lagi. Profesor Kabi ini cukup berbahaya untuk Kabuki bisa masuk lebih dalam. Avatar Guardian, prediction! What? Paloisky! No way! Prediction dari Paloisky berhasil menangkap. Di sana Yaskill ke jalan untuk pulang dan oh my god. Masuk lebih dalam untuk Gops. Keluar masih bisa dibantu dengan ada pasif Holy Defense. Di sana tertangkap karena Joe. Instant kill belum bisa didapatkan. Tapi shadow kill terakhir dan one last hit dari Kandinsky. Menutup hari dari Joe. What? Avatar of Guardian prediction ya Bagus banget sih, langsung ada Yeskill di situ dan kebetulan Yeskill-nya
gak bisa react dengan cepat karena gak ada flicker juga tadi. Dia nahan dari Crimson Beacon-nya ya, gak expect kalau seandainya emang langsung di follow up. Oh no, ini gak boleh ditahan dari Yeskiel, B. Itu kalau Yeskiel tadi nahan satu tembakan dan ada tetesan dari Aboy, Yeskiel selesai. Udah pasti ya, karena efek dari Sky Pierce juga tentunya, tipe burst damage. Dan juga poke di waktu yang bersamaan, karena Granger Farsha itu emang mainnya dari jauh kalau bisa. Yap, dan split push yang bisa diupayakan sebenarnya dari Joe ya, mainin lane atasnya dulu. Tapi ya akhirnya ngebuat dari Lordnya bisa lepas karena sekarang keunggulannya di menit 10 udah 9.200 Profesor KB. Iya, tapi masalahnya nggak bakal nutup juga nggak sih untuk Joe-nya sendirian. Karena sekalipun ya Joe-nya mendapatkan farm di bagian top lane, yang nambah goldnya itu cuma Hayabusanya doang, sisanya nggak bakal nambah juga. Sama satu hal yang cukup bermasalah adalah Joe ketika melakukan split push, Joe menghadapi Gatot Kaca yang gak takut ngeluarin Avatar of Guardian. Dari tadi ya. Gak peduli Avatar of Guardiannya kemana, tapi dia maksimal. Gak nahan. Dia Iya. nge-force something lah pokoknya Iya, EOG-nya. karena banyak banget Avatar of Guardian yang tertahan kan. Kalau Baloi ini malah berbanding terbalik loh. Lepas terus. Tapi ya memang kayak sekalinya Joe keluar nih, Unbreakable juga siap nangkep soalnya. Iya, ini adalah menjadi hal yang cukup sulit ketika tim Liquid tidak memiliki high ground defender. Dan mereka menuju ke arah base turret, Avatar of Guardian menutup jalan perpasukan dari TG Fam. Masuk lebih dalam lagi, Purify Gaming telah dibuka. Tapi lihat di depan sana, Colt masih coba untuk menghindarkan damage yang diberikan pada pasukan dari tim Liquid. Lordnya Gagal mendapatkan Lord mencoba untuk mendorong ke arah base. Tapi belum bisa mendorong dan memecahkan base-nya. masih ada super wave minion berikutnya loh, mau dicoba paksa kan bagi Kvam? Harusnya dia akan paksa di arah top lane. Oke, sabar dulu. Dan tim Liquid ID. Oke, mereka memasang, memfollowing up tepakan Colt. Akhirnya ter-take down. Pertukaran Colt dengan satu buah turret di arah top lane cukup worth it. Yap, itu dia. Final Slash yang akhirnya bisa sedikit memberikan nafas juga untuk tim Liquid ID nge-punish keberadaan dari Gops-nya. Dan sekarang bahkan Make It sudah selesai dengan Blade of Despair-nya, bro. Wah ini bakalan makin lebih mengerikan lagi sih untuk Make It. Dia punya Blade of Despair, dia bahkan berani nih harusnya untuk 1v1 lawan Joe. Karena sebelum mungkin dia punya physical defense reduction yang memadai, dia bakal kena shadow kill dengan damage yang begitu massive. Tapi buat sekarang harusnya bakal ke-reduce sedikit, bakal dikurangin sedikit. Tinggal gimana cara dia menghindari Kabuki yang selesai dengan Holy Crystal. Kalau 1v1-nya sama Hayabusa kayaknya gak ada masalah buat Make It. Tapi buat sekarang kalau ketemu sama Kabuki, unlucky harusnya. Agak sedikit berat ya. Tapi untuk di menit menuju 12 ya, sekarang perbedaannya udah hampir ke 11.000 juga. Gimana caranya dari tim Liquid ID untuk bisa menemukan winning condition? Wah ini benar-benar nungguin mistake dari Geek Farm-nya sendiri kayak tadi ya. Punish Kayak Final Slash Gops, ya? iya kayak Gops yang terlalu over atau mungkin ketemu Aboy-nya tapi Aboy-nya dalam keadaan gak punya cover. Karena buat sekarang ya untuk siapapun yang bakal di-engage duluan sama Geek Farm, besar kemungkinan akan tumbang even Widdy loh. Ini beda kondisi soalnya. Widdy-nya under di sini dari segi gold. Jadi wajar banget untuk dipunish dengan mudah. Waduh, Avatar Guardian bakal nutup menjalan ke arah Widdy seperti yang diberikan oleh Profesor Kami dan informasi yang valid. Berhasil mendapatkan satu point kill. Siapapun akan coba dimakan. Info A1 dari BMKB. Siapapun bisa ditelan dan Widdy menjadi korban jiwa. Iya, dan dengan Revitalize itu nggak menjamin dirinya selamat ya Ya ternyata. perbedaan goldnya terlalu jauh Iya, soalnya. 11.000. remuk ya. Iya kayak move apapun yang dibuat sama Geek Farm selagi tidak di dalam atau di belakang base terakhir dari Liquid itu dianggap benar. Informasinya dianggap valid semua di sini. Dengan move apapun, even EOG dia buang flicker itu udah termasuk move yang bagus. Alright. Dan sekarang Lord sudah muncul sebagai Lord yang ter-enhance. Dan tidak akan ada kontes sepertinya yang bisa dilakukan oleh tim Liquid semenjak dari gold-nya juga udah terlalu jauh. Tinggal menunggu dan mencoba untuk memberikan sedikit punishment dan hanya mengandalkan Magic Sentry saja untuk bisa membuka vision. Dan untuk kali ini Geek Fam, mereka cukup rapi, mereka cukup disiplin dan berhati-hati. Lebih dari disiplin kalau menurut gua. Pertama, disiplin iya, tapi pressure-nya Ul yang nggak selesai. Iya, iya. Itu sih. Kadang banyak banget yang disiplin, tapi saking disiplinnya mereka lepasin pressure. Tapi ini disiplin, tapi pressure-nya juga nggak dilepas. Ya, Karena kayak- mereka sadar ada Harit, ada Hayabusa, ada Arlot, Profesor. Basic-basicnya gak ketinggalan ya, kayak freeze minion. Betul. Jangan dikasih farming, Haritnya karena udah punya Holy Crystal, takutnya bisa ngebalikin keadaan juga kan. Karena untuk hero game changernya itu tetap ada di Aran. Walaupun Arannya 0-4 di sini posisinya. Nggak ada urusan, Gak ada masih urusan, bisa. dia masih punya Final Slash dan Flicker. Yes, ini dia dalam momentum yang cukup ditunggu oleh Geek Farm untuk masuk ke dalam. Lihat di depan sana, Widdy udah gak bisa menahan damage yang diberikan lagi. Kailawi dan Avatar dia tidak bisa mendapatkan apapun. Fokus ke arah base turret, gak boleh apapun terjadi, Magus belum bisa masuk. Tapi lihat, dengan ada zaman first dari Kabuki mencoba untuk mengusir mundur beberapa sekarang dari tim Geek Farm, tapi gak mampu. My God, ini bencana Geek Farm, the game
membawa para monster mendapatkan kemenangan di hari ini. 2-1 kali ini berhasil untuk dikantongi oleh Geek Fam. Kemenangan di game yang ketiga dengan begitu solid, dengan begitu dominan.